Kembali lagi di Teras Genris. Nah, hari ini kita mau bicara-bicara lagi soal Forest Youth First 2025. Nah, aku sendiri Presley, delegasi dari Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, bersama dua rekan aku yang nggak kalah keren banget. Boleh kenalan, Kak? Halo teman-teman Genris dan teman-teman semua, aku Marleni Widya Saputri, kalian dapat panggil aku Leni, aku berasal dari Provinsi Riau. Assalamualaikum teman-teman Genris. Kenalin, aku Muhammad Nabil, salah satu delegasi dari Provinsi Aceh, khususnya binaan BKSDA Aceh. Nah, teman-teman, hari ini kita mau bincang-bincang banyak ya soal pelestarian hutan dan lingkungan gitu. Karena kita sendiri asal dari berbagai latar belakang, berbagai daerah. Kita dipilih 100 ya top genris dari ratusan orang yang mendaftar di program Forest Youth First 2025. Dan kita dibagi menjadi 3 kelompok besar yang berdasarkan 3 KHDTK, KHDTK Pondok Bulu, kemudian Sawalan Mandapa, dan satu lagi KHDTK Tabo-Tabo, Tabo-Tabo. bener banget. Nah, jadi kita sendiri sekarang yang di KHDTK Pondok Buluh nih. Kita baru aja kemarin melaksanakan summit dan kita melihat banyak sekali ide dan program-program yang keren dari anak-anak muda untuk keberlanjutan dan kelestarian KHDTK Pondok Buluh. Nah, kita langsung aja masuk ke topik pembahasan kita ya teman-teman ya. Jadi kita melihat beberapa hari ini belakangan ini banyak sekali kejadian bencana alam yang tentunya tidak kita harapkan begitu ya. Seperti di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mengalami banjir bandang yang cukup besar dan juga ada pergerakan tanah longsor juga. Melihat hal-hal tersebut menurut Bang Nabil dan Kak Leni nih, ada nggak sebenarnya itu pengaruhnya terhadap kerusakan ekologis terutama hutan ya? Menurut Bang Nabil gimana sih? Baik Kak Presley, terima kasih atas pertanyaannya ya. Terutama kita semua turut prihatin ya, turut sedih atas kejadian yang menimpa di 3 provinsi yang ada di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, tentunya ini memang alami ya. Bencana ini memang faktor alami di mana kejadian badai langka Silkon 4B itu, tapi bukan semata-mata ini hanya alami saja, tetapi merupakan cerminan atau teguran dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala terhadap perilaku manusia yang mana saat ini kita bisa lihat di seluruh hutan yang ada di Indonesia itu terjadi eksploitasi besar-besaran, deforestation dan alih fungsi lahan, di mana mungkin teman-teman Genris ada nih ngelihat di media-media sosial pada saat terjadinya bencana banjir di 3 provinsi yang ada di Sumatera itu, salah satu benda atau hal-hal yang hanyut oleh banjir tersebut adalah kayu-kayu gelondongan. Itu berindikasi apa? Tentunya itu berasal dari kegiatan ilegal logging, Genris. Jadi ketika air bah itu datang membawa atau mengungkap kegiatan-kegiatan ilegal yang selama ini telah berakar di hutan-hutan kita di Indonesia gitu, Bang. Benar sekali ya. Jadi memang kita ngelihat dari sosial media kemarin Bang ya. Jadi bukan hanya karena indikatornya karena cuaca yang memang sedang buruk begitu, tapi seperti mengungkap fakta begitulah. Kita Iya. lihat banyak gelondongan kayu yang terbawa oleh banjir, seakan-akan membukakan fakta bahwasanya hutan kita sekarang sedang rusak dan tidak baik-baik saja. Nah, aku lanjut ke Kak Leni nih. Pandangannya melihat fenomena alam yang sedang terjadi belakangan ini seperti apa sih? Aku melihatnya sebagai bentuk bencana yang tidak dapat kita elakkan ya Bang, karena faktor alam juga, terlebih karena didukung karena aktivitas manusia itu sendiri. Nah, aku turut prihatin dan berduka atas teman-teman yang tertimpa bencana ini, khususnya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh, karena mereka kehilangan tempat tinggal, rumah yang mereka anggap nyaman untuk mereka tidur, beraktivitas, mereka kehilangan itu sekarang dan mereka bingung nih mau tinggal di mana, mau ngungsi di mana karena sebagian besar wilayah mereka itu kan sudah terendam banjir. Nah, kedepannya aku ingin mereka itu dapat kita rangkul bersama, tidak hanya kita berharap bencana ini cepat selesai atau fenomena fenomena ini cepat usai, tapi kita rangkul teman-teman kita yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Sumatera, agar mereka itu tidak merasa sendiri, tidak merasa tidak ada yang menolong mereka, tapi kita sebagai generasi muda itu dapat
beraksi, kita dapat menolong mereka. Jika kita kesulitan untuk menolong mereka secara langsung, kita dapat menolong mereka melalui media sosial dan juga membantu, mungkin bisa kita membuka donasi untuk mereka seperti itu, Bang. Oke, tadi aku menyoroti kalimat dari Kak Leni adalah anak muda untuk beraksi begitu. Nah, kalau bicara soal aksi, karena kita 100 Genders ini punya aksinya masing-masing nih, punya ide, inisiatifnya masing-masing yang untuk menjadi lestari hutan di KHDTK masing-masing. Ada 3 KHDTK tadi. Nah, kita ngelihat di belakang ini ada poster ya. Poster dari rencana aksi teman-teman Kak Leni dan Bang Nabil. Ada juga poster saya di sana. Nah, boleh cerita nggak Kak sedikit terkait apa sih ide dan program yang sedang dicanangkan itu? Ya, Genris, jadi bisa dilihat nih dari belakang kami itu terdapat 3 inovasi yang mana kedepannya kami harapkan dapat terrealisasikan di KHDTK, khususnya kami di Regional Sumatera itu berfokus di KHDTK Pondok Buluh. Jadi dari inovasi aku sendiri itu mengangkat tentang edu tourism forest bathing, judulnya itu Buluh Rimba, di mana inovasi ini itu semacam paket wisata healing, terutama yang kita ketahui sekarang ini lagi galak-galaknya anak muda itu wisata healing, di mana mereka mencari alternatif tempat untuk menghilangkan stres mereka, menghilangkan jenuh-jenuh mereka ketika mereka sudah letih berkegiatan atau semacamnya gitu. Jadi hal ini juga melatar belakangi di mana di KHDTK itu ternyata masih terdapat konflik dari pengelolaan KHDTK itu sendiri dengan masyarakat lokal yang tinggal, di mana uh, ada saling tidak linearnya satu peraturan atau kebijakan yang disepakati, di mana masyarakat itu masih secara ilegal memanen atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada di KHDTK itu, tetapi sebenarnya sudah diatur ini oleh pengelolaan KHDTK. Jadi solusi ini bisa menjadi alternatif di mana masyarakat bisa saling bergandeng tangan dengan pengelolaan KHDTK untuk memutar perekonomian mereka dan juga terus menggalakkan untuk konservasi hutan khususnya di KHDTK Pondok Buluh gitu. Wah, keren banget ya programnya Bulu Rimba namanya Bang Iya, ya. Bulu Rimba. Bulu Rimba. Nah, di sebelah kanan aku juga ada keren banget ini program Eco Connect Forest nih. Kita pengen tahu nggak ya program ini sebenarnya apa sih? Langsung aja ke Kak Leni. Oke, jadi aku punya program ide dengan judul Eco Connect Forest, di mana Eco Connect Forest ini akan mengimplementasikan ide-ide yang aku buat itu dengan berbagai stakeholder. Tidak hanya masyarakat dengan pihak KHDTK Pondok Bulu, tetapi juga dapat dilakukan dengan NGO-NGO ataupun stakeholder lainnya. Nah, melatar belakangi kasus yang ada di KHDTK Pondok Bulu, permasalahan yang ada di sana itu muncul karena adanya konflik tanurial dan adanya tumpang tindih lahan, sehingga adanya masyarakat yang mengaku sebagai masyarakat kelompok adat itu memanfaatkan getah pinus, mereka menyadapnya secara ilegal, sehingga aku membuat 3 ide inovasi untuk mengatasi ataupun meminimalisir permasalahan yang ada di sana. Yang pertama itu ada Forest Harmony Forum, di mana forum ini merupakan forum yang ingin mengharmonisasikan berbagai lintas stakeholder, yaitu pemerintah maupun masyarakat yang ada di KHDTK Pondok Bulu itu sendiri, di mana dari permasalahan yang ada di KHDTK itu aku ingin itu terselesaikan tanpa menimbulkan permasalahan yang lainnya. Aku ingin membuat forum diskusi agar masalah itu dapat didiskusikan secara langsung uh, kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang kedua itu ada Forest Creative Lab, di mana aku ingin masyarakat yang ada di sana khususnya itu diberdayakan untuk dilatih kemampuannya agar dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayunya, karena kan kita kan KHDTK itu tidak boleh menebang pohonnya ya Bang. Jadi aku ingin mereka tuh memanfaatkan HBK-nya sebagai peluang ekonomi dan juga peluang pekerjaan. Nah, mereka kan sebelumnya melakukan penyadapan pinus secara ilegal. Nah, aku ingin mereka itu diberdayakan, dilatih untuk melakukan sadap pinus itu secara legal dengan KDTK itu sebagai pengepul yang legalnya mereka. Jadi mereka menjualnya ke pihak KDTK sehingga pihak KDTK itu dapat memasarkannya ke
pasar HHBK-nya. Kemudian yang ketiga itu ada Green Explore Class, di mana aku ingin mengangkat ekowisata yang ada di KHDTK Pondok Bulu, di mana kan kita melihat nih habis berkunjung dari KHDTK Pondok Bulu nih kemarin Bang. Nah, aku ingin mengangkat ekowisata itu sebagai objek mereka untuk belajar, pengunjung nih belajar tidak hanya berkunjung berkeliling tapi juga belajar untuk mengetahui apa aja nih flora dan fauna yang ada di KHDTK, yang ada di hutan, apa aja nih eh, potensi-potensi yang dapat diangkat gitu dari hutan itu sendiri, sehingga tidak hanya melihat tapi juga belajar dari hutan begitu Bang. Wah, keren banget ya ide dan inisiatif dari Kak Leni dan juga Bang Nabil. Semoga program-program seperti ini, aksi-aksi dari anak muda ini banyak yang bisa influence ya. Jadi bukan hanya program oleh 100 genris, tapi program oleh ratusan ribu anak muda yang ada di Indonesia untuk pelestarian hutan gitu. Dan aku juga punya program namanya Forest Participation, kurang lebih tujuannya adalah mewujudkan KHDTK yang lebih inklusif dan juga setara. Fokusnya adalah EduSpace sebenarnya, ruang pendidikan untuk teman-teman disabilitas, keluarga prasejahtera yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali, dan kaum marginal gitu. Jadi semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, pendidikan yang inklusif, kan tidak harus membeda-bedakan begitu. Nah, kayaknya kita nggak abdol ya kalau nggak minum dulu, karena dari tadi udah cuap-cuap cerita-cerita ya. Agak haus juga ya Haus Bang. juga ya, jadi kita minum dulu kali ya. Boleh. Lucu ya Bang tumblernya. Keren nih Genris tumblernya. Nih. Kita dapat tumbler Genris, generasi pelestari hutan. Kita Nah, minum dulu. jadi buat teman-teman Genris, terus upayakan kampanye kita untuk selalu menggunakan tumbler dimanapun Genris berada. Karena lestarikan alam, peduli masa depan. Betul sekali. Yuk kita Nah, minum. sambil minum nih ya, sambil cerita-cerita. Kita kemarin habis dari KHDTK Pondok Bulu ya. Kemarin itu kita susur hutan juga Bang ya. Susur hutan, kemudian kita nanam pohon juga. Nanam pohon aren, habis itu kita ke Arborentum. Pondok Bulu, ya ya. namanya, arboretum gitu. Jadi kita melihat banyak sekali jenis-jenis pohon yang memang tumbuh di sana. Jadi bukan kawasan hutan yang monokultur, tapi banyak jenis-jenis makhluk hidup, pohon yang memang ada di sana. Jadi ekosistemnya masih terjaga gitu. Kemarin juga ada cerita lucu juga, banyak teman-teman yang kena pacat ya. Iya, pacat. Bang Nabil kena pacat nggak? Kena di Kena juga kaki. ya? Jadi Wah. memang kebetulan Genris pada saat kami ke KHDTK Pondok Bulu itu suasana masih hujan ya Kak. Oh iya, hujan. Hujan Lembab ya, lembab gitu. Nah, Kak Leni kena nggak? Aku kena Bang, sebelumnya nggak pernah kena gigit pacat, akhirnya di sana kena gigit langsung 3. Waduh, langsung 3. Bawa oleh-oleh Iya, nih, oleh-oleh meriam nih. dari Sumut kan, luka-luka bekas gigitan pacat. Tapi nggak apa-apa, yang pasti itu jadi pengalaman berharga yang bisa jadi oleh-oleh dan bekal pengalaman untuk kita bawa ke daerah asal masing-masing. Melanjutkan untuk kelestarian hutan. Menurut Bang Nabil dan juga Kak Leni nih, seberapa besar sih pengaruh anak muda untuk pelestarian hutan di era sekarang ini, di masa ini? Kalau ditanya seberapa besar pengaruh anak muda untuk keberlangsungan hutan ya. Jadi di era digital seperti yang sekarang ini tentunya peran anak muda itu menjadi sektor utama dalam keberlanjutan era gitu. Karena bisa dilihat anak muda itu sangat menguasai mangsa pasarnya, gimana anak-anak muda ini kita lihat jago dalam teknologi, menghandle teknologi, dan juga kreativitas dan ide-ide mereka ini selalu out of the box, dan mana kita lihat anak-anak muda ini sekarang mulai prihatin terhadap isu-isu yang sedang berlaku di dunia pada saat ini. Tentunya kita harapkan peran anak muda itu tidak hanya berhenti di media sosial dan hanya sekedar mereka sampaikan, tetapi ada aksi nyata dalam menyukseskan atau mewujudkan keinginan-keinginan anak muda ini terhadap inovasi, terutama inovasi mereka terhadap keberlangsungan dan konservasi terhadap hutan gitu. Jadi sangat krusial sekali ya sebenarnya fungsi dan peran anak muda, karena kita lebih adaptif ya dengan perkembangan teknologi dan media sosial. Jadi penggunaan media sosial pasti jadi salah satu senjata ya anak muda. Nah, kita ke Kak Leni dulu. Menurut Kak Leni sebenarnya seberapa penting dan seberapa besar sih peran anak muda untuk pelestarian hutan ini, Kak? Oke, menurutku ya anak muda itu punya potensi yang besar untuk menggaungkan semangatnya nih Bang. Jadi
semangat yang tertahan di diri mereka itu dapat mereka eksplor dan mereka ungkapkan ini kepada dunia, bahwa mereka dapat melindungi, menjaga dan melestarikan hutan juga loh, tidak hanya sebagai suara yang mereka gaungkan di media sosial, tapi juga melalui aktivitas-aktivitas mereka di lingkungan. Nah, sekarang ini kan banyak anak muda yang terjun sebagai aktivis lingkungan nih. Ya. Khususnya mereka itu untuk melestarikan hutan. Nah, melalui semangat itu kita ingin generasi-generasi muda khususnya Gen Z nih tidak hanya rebahan aja nih Bang, tetapi Itu juga dia. berdampak bagi lingkungan. Mereka kan scroll HP nih kan. Nah, kalau bosen ngapain ya? Hal kecil yang kita lakukan itu bagi kita mungkin nggak berarti ya Bang, tapi bagi lingkungan mungkin itu bisa berdampak besar begitu. Mungkin untuk kita nggak merasakan dampaknya mungkin sekarang, tapi mungkin dampaknya adalah 10 tahun, 15 tahun anak cucu kita yang merasakannya nanti, begitu. Jadi teman-teman, harapannya juga banyak anak-anak muda yang mau terpengaruh dan ke-influence untuk lebih peduli lagi terhadap kelestarian hutan dan lingkungan. Nah, kata-kata terakhir nih Kak, Bang Nabil dan juga Kak Leni. Apa harapannya untuk masa depan hutan yang lebih hijau dan lebih lestari? Mungkin singkat aja dari Bang Nabil. Oke, kalau ditanya harapannya sebenarnya simpel sih. Kita tuh anak muda, jangan takut untuk memulai, terutama karena semua itu berawal dari niat tulus kita terhadap isu, terutama kita menangani isu keberlangsungan dan konservasi hutan. Mulailah seperti yang Kak Leni bilang, mulai dulu dari hal-hal kecil, yang mana hal-hal kecil ini bisa kita ajak teman-teman kita influence mereka, sama-sama melakukan hal kecil yang lama-lama seperti istilah sikit-sikit lama-lama jadi bukit gitu. Jadi dengan kita saling bersinergi, terutama anak muda berkolaborasi dengan pemerintah dan instansi manapun, kedepannya diharapkan 10, 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya anak cucu kita dapat menyaksikan indahnya hutan Indonesia gitu. Waduh, keren banget kata-katanya. Anak cucu kita menyaksikan indahnya hutan Indonesia gitu. Nggak ngelihat perkotaan gedung-gedung tinggi aja ya, tapi masih melihat burung-burung berkicau, pohon-pohon besar yang masih tumbuh, dan ekosistem yang masih terjaga. Kata-kata terakhir nih dari Kak Leni, harapannya untuk masa depan hutan yang lebih hijau dan lestari, Kak. Oke, dari aku ingin anak muda nih kan Bang, anak muda khususnya Gen Z itu tidak hanya mereka kan punya semangat yang besar nih, semangat yang besar mereka itu tidak hanya tertahan dan setelah mereka implementasikan tidak berkelanjutan nih Bang. Kan anak muda itu mudah ke-distract dan ke-trigger gitu kan. Nah, aku ingin mereka itu tetap berkomitmen dengan apa yang mereka lakukan, baik itu hal-hal kecil ataupun hal-hal yang sudah berkelanjutan mereka laksanakan nih, untuk mereka dapat laksanakan seterusnya, tidak hanya masa kini tapi juga masa mendatang. Seperti yang Bang Nabil bilang tadi, itu dapat dinikmati oleh anak cucu kita di masa mendatang. Mereka itu dapat memulai dari hal-hal kecil seperti yang kita lakukan kemarin nih, menanam pohon aren seperti itu. Ya, keren banget teman-teman. Jadi kekhawatiran ini sebenarnya menjadi harapan kita untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari ya. Setelah tutup, boleh nggak aku pantun nih? Oke, Aku boleh ada banget. pantun sebelum ditutup nih. Pantunnya, pagi hari memetik kelapa, Cakep. sore tiba memetik rambutan. Cakep. Anak muda mari bersama kuatkan tekad untuk menjaga hutan. Keren banget. Aku juga punya kata-kata terakhir nih. Dari situ sebenarnya. Boleh. Karena sesungguhnya menjaga bumi adalah cara paling tulus untuk mencintai kehidupan. Akhir kata dari kami, sampai bertemu kembali dan salam Lestari. Bye.